Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwah, alhamdulillah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah nastati'u an naltaqiya marratan thaniyatan fi barnamijina wa huwa at-ta'allum fi syarah matan al-jurmiyah li Syekh Al-Utsaimin. Wa insyaallah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah sanastamiru darsana wa qad wasalna ila babil i'rab wal an sanatahaddath an aqsamil i'rab. Dan insyaallah alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, begitu nikmat kesehatan dan kesempatan untuk terus belajar, mencari ilmu sehingga kita terhindar dari kebodohan. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita yang sudah sampai bab i'rab, dan pada malam ini kita masuk ke aqsamul i'rab atau pembagian dari i'rab. Qala al-Imam As-Sanhaji fi kitabihi wa qasamuhu arba'atun raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wa la jazma fiha, walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wa la khafdu fiha. Nah, Imam Sanhaji dalam kitabnya menyebutkan waqsamuhu arba'atun, dan pembagiannya ada 4. Pembagian dari i'rab maksudnya arba'atun ada 4. Raf'un yang pertama rafa, wa nasbun yang kedua nasab, wa khafdun yang ketiga khafd atau jar, wa jazmun dan yang keempat adalah jazm. Ini pembagian dari i'rab. Pada pertemuan selanjutnya kita telah membahas apa itu i'rab. I'rab itu adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan yang terjadi di akhir suatu kata. Di huruf terakhir dari kata tersebut, harokatnya itu yang menjadi pembahasan i'rab. Likhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena adanya perbedaan amil yang masuk kepadanya. Nah, pembagiannya ada 4. Yang pertama raf'un, yang kedua nasbun, yang ketiga khafdun, dan yang keempat jazmun. Kemudian Imam Sanhaji membaginya dari 4 ini terbagi kepada 2 bagian. Falil asma'i, maka untuk isim min dzalika dari 4 macam tersebut, ar-raf'u yang pertama rafa, isim memiliki i'rab rafa, wan nasbu dan yang kedua adalah nasab, wal khafdu yang ketiga adalah khafd. Jadi isim memiliki 3 i'rab, yang pertama rafa, yang kedua nasab, dan yang ketiga khafd atau jar. Wala jazma fiha, dan isim tidak pernah jazm. Isim tidak pernah jazm. Walil af'ali, dan yang kedua untuk fi'il min dzalika dari 4 macam tersebut, ar-raf'u yang pertama rafa, wan nasbu yang kedua nasab, wal jazmu dan yang ketiga adalah jazm. Wala khafdu fiha, dan fi'il tidak pernah khafd ataupun jar. Nah, itu Imam Sanhaji menuliskan di kitabnya yaitu Matan Al-Jurmiyah. Kemudian Imam atau Syekh Al-Utsaimin mensyarahnya, memperjelasnya, wa qauluhu rahimahullah wa aqsamu arba'atun. Aqsamul i'rab arba'atun, pembagian i'rab ada 4. Wa dalilu dzalika, nah ini apa sih dalil pembagian i'rab itu ada 4? Wa dalilu dzalika, kata Imam Syekh Utsaimin, dengan seperti Imam lagi. Dan dalil pembagian i'rab ada 4 itu at-tatabbu' wal istiqra', yaitu para ulama membaca, mengikuti atau menelaah. Yakni anna ulama rahimahumullah tatabba'u
wastaqra'u kalam al-arabi fawajadu anna al-i'rab la yakhruju an hadhihi al-aqsam al-arba'ah. Ya, kata Syekh Utsaimin, kenapa pembagian i'rab ini ada 4? Apa dalilnya? Dalilnya adalah at-tatabbu' wal istiqra', penelaahan dan penelusuran ataupun penelitian dari kalamil Arab, dari ucapan-ucapan orang Arab, dari keseharian orang Arab berinteraksinya, ataupun dari Al-Quran dan hadis. Fawajadu, maka para ulama mendapatkan atau menemukan annal i'raba, bahwasanya i'rab itu la yakhruju an hadhihi al-aqsamil arba'ah, tidak keluar, tidak lepas dari 4 pembagian i'rab ini. Jadi kalau kita melihat ataupun para ulama melihat bahwasanya harakat akhir dari setiap kata itu tidak lepas dari yang 4 ini, antara rafa, nasab, khafad ataupun jazm. Yaitu raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazm. Yani ma min kalimatil kalimatil arab illa wahya. Kata Syekh Utsaimin, ma min kalimatin, tidak ada satupun kata min kalimatil arab, dari beribu-ribu kata orang Arab, illa wahya imma marfu'atun, kecuali dia itu rafa, marfu, au mansubun, au mansubatun ataupun nasab, au mahfudhatun ataupun khafad, jar, au majzumatun ataupun jazm. Fakullu kalamil arabi la yakhruju an hadza, maka setiap ucapan orang Arab tidak lepas dari yang 4 tadi. Li'anna hadzal taqsima ulima bit tatabbu'i wal istiqra', dan dalil 4 pembagian i'rab pada 4 ini, dalilnya adalah at-tatabbu', penelusuran, wal istiqra', dan pembacaan para ulama. Wal ulama'u ta'ibu fi tadwinil lughatil arabiyyah, dan para ulama telah capek gitulah, mengeluarkan segala upaya dan dayanya untuk menuliskan kaidah-kaidah bahasa Arab. Falaysa dzalika bi amrin sahih, dan itu bukan suatu hal yang mudah. Ya, jadi kenapa pembagian i'rab ada 4? Dalilnya adalah penelitian para ulama melihat dari ucapan-ucapan orang Arab bahwasanya i'rab itu tidak akan lepas dari 4 yang tadi, rafa, nasab, jazm, dan khafad. Kemudian di sini diteliti satu-satu. Ar-raf'u, rafa, taqulu qamar rajulu. Contoh dari masing-masing rafa. Qamar rajulu, qamar rajulu. Contoh yang adalah qamar rajulu, lafaz atau kata ar-rajulu dia rafa. Kenapa rafa? Ya, dia kedudukannya sebagai fa'il. Fa'il adalah isim yang rafa. Nah, ini contohnya rafa. Kemudian contoh yang nasab, akramtur rajula. Akramtur rajula. Sekarang yang tadinya lemah, sekarang berubah jadi fathah, jadi mansub. Itu contoh yang nasab. Kemudian wal khafdu marartu bir rajul. Contoh yang jarnya marartu bir rajuli, kasro ataupun jar. Wal jazmu lam yakun zaidun. Contoh yang jazmnya itu contoh dari masing-masing pembagian i'rab.
Rafa contohnya qamar rajulu, tanda rafanya adalah dhamma. Nasab akramtur rajula, tanda nasabnya adalah fathah. Maror rajuli, untuk yang khafad tandanya adalah kasrah. Lam yakum zaidun, dan untuk yang jazm tandanya adalah as-sukun, sukun. Lakin hal hadhil aqsamul arba'atu tashmilul asma al-isma wa fi'l. Nah, apakah ada yang bertanya apakah pembagian i'rab yang 4 ini termasuk untuk pembagian isim, fi'il ataupun harf? Wal jawabu, dan jawabannya ta'mal harfu fa ghairu dakhilin itlaqan. Nah, i'rab ini tidak masuk kepada harf mutlak itlaq selamanya, ataupun secara mutlak harf tidak termasuk i'rab, tidak ada i'rabnya. Fala ya'ma'na wala mahfudhan wala majzuman, dan harf itu tidak rafa, tidak nasab, tidak jazm, tidak khafad. Kenapa? Li'annahu mabniun, karena harf itu semuanya mabni. Nah, mabni itu kebalikan dari mu'rab atau i'rab. Jadi diam, tidak berubah-ubah. Qala Ibnu Malik, Ibnu Malik mengatakan di dalam alfiyahnya, wa kullu harfin mustahiqqun lil bina, dan setiap huruf berhak untuk bina, mabni, diam. Wal mabni laysa bi mu'rabin, dan mabni itu bukanlah mu'rab. Mislul mayyit, al mabni mislul mayyitnya. Mabni ini seperti orang yang mati, tidak bergerak, la yataharrak, tidak bergerak. Famasalan hal, contohnya hal. Ini adalah huruf dan ini mabni. Harfun la tataghayyar abadan fi kalamil arab, sawan kana fi awalil kalimi aw fi wasatihi aw fi akhirih, la yumkinu taghyiruha. Dan hal ini, harf atau huruf yang mabni, tidak berubah di awal, fi awalihi aw fi wasatihi, ataupun di tengah kata kedudukan beradanya, aw fi akhirih, ataupun di akhir kalimat, dia tidak akan berubah karena dia huruf, dan huruf semuanya mabni. Maka huruf tidak termasuk pada pembagian i'rab yang 4: rafa, nasab, khafad, dan jazm. Walihada naqulu innal hurufa kulluha la yadkhulu fiha al-i'rab. Nah, oleh karena itu kita dapat mengatakan innal hurufa, bahwasanya huruf itu kulluha semuanya, la yadkhulu fiha al-i'rab, tidak dimasuki oleh i'rab, perubahan akhir ataupun perubahan harokat di akhir kata. Yakni sulusul lughatil arabiyyah. Ya, kan kemarin ketika kita membahas bab kalam, aqsamul kalam itu terbagi pada 3. Kalam itu terbagi pada isim, fi'il, huruf. Maka sepertiganya tidak mu'rab, tidak kebagian i'rab. Maka 2/3 dari bahasa Arab mu'rab, berubah-ubah harokat akhir katanya. Fahal hadhil aqsamul arba'atu tadkhulu 'ala al-ismi wal fi'li. Ya, sekarang untuk isim dan fi'il, i'rabnya yang mana aja? Ya, dari 4 ini, dari 4 pembagian ini terbagi pada 2 bagian, termasuk pada isim dan fi'il. Ada yang musytarak, ada yang mutakhassis. Ada yang ininya ditulis dulu, arraf. An-nasbu, ya, ada yang masuk ke isim dan fi'il, ada yang khusus untuk isim aja, ada yang khusus untuk fi'il aja. Al-khafdu yadkhulu 'ala al-ismi faqat. Nah, isim ini memiliki kekhususan atau jar, kata orang lain mah.
Al-khafdu al-ismu al-khafdu yadkhulu 'ala al-ismi faqat wa la yadkhulu 'ala al-fi'li. Dan khafd ini hanya masuk ke isim, tidak masuk ke fi'il. Li'annahu marra 'alaina anna min 'alamatil ismi al-khafd. Ya, pada pembagian pada alamatul ismi di bab kalam, di bab pertama kita telah belajar bahwasanya isim itu bisa diketahui dengan khafd, tandanya khafd. Fa idza kana min 'alamatil ismi al-khafd fa ma'nahu annana la najidu fi'lan mahfudhan. Dikarenakan tanda isim itu adalah khafd, maka otomatis kita tidak akan menemukan fi'il yang khafd. Tuh. Wal jazmu khasun bil fi'li, dan jazm fi'il ini khusus, kekhususannya adalah di al-jazm. Jazm khasun bil fi'li fala tajidu isman majzuman abadan. Dan kita tidak akan pernah menemukan isim yang jazm selamanya, abadan, selamanya. Fa idza qala qailun, kalau ada orang yang mengatakan indi ismun majzumun qara'na fi kitabillah. Lah, saya mah di Al-Qur'an menemukan isim itu jazm, katanya di surat Ali Imran ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu. Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu. Man. Nah, ini man. Ini isim mausul. Man ismun wa majzum akhiruhu as-sukun. Man ini sukun nih, jazm, tandanya sukun. Nah, maka kita bantah, naqul hadza laisa bil jazm. Ini bukanlah jazm. Sukun ini bukan alamat ataupun tanda dari jazm. Hadza binaun, ini adalah mabni. Sukun ini mabni, bukan tanda mu'rab. Wal mabni laysa lahu dakhlun bil i'rabi itlaqan, dan mabni ini tidak akan masuk padanya i'rab secara mutlak. Wa yumkinukum an taqulu al mabni mayyitun la yatafarraq, dan kita dapat mengatakan bahwasanya mabni itu seperti orang yang mati, tidak akan berubah ataupun bergerak. Coba kita lihat orang yang mati ataupun apa yang benda mati, sesuatu yang mati tidak akan bergerak kecuali digerakkan. Nah, mabni pun seperti itu, tidak akan bergerak, tidak akan berubah. Kalau udah sukun ya udah sukun terus. Contohnya, falihadza fa anta taqulu masalan. Contoh, ja'a man nuhibbuhu, ja'a man nuhibbuhu. Di sini man yang pertama di sini sebagai fa'il marfu. No, dia sukun tetap tidak berubah jadi manu. Ja'a man nuhibbuhu, enggak. Kemudian contoh yang nasabnya akrim man nuhibbuhu. Hormatilah orang yang kita cintai. Man di sini maf'ulun bih, harusnya mansub. Nasab, tanda nasab salah satunya fathah. Dia enggak berubah, tetap sukun man. Kalau yang jarnya atau khafdnya, unzur ila man tuhibbuhu. Man, ila man. Di sini ada huruf jar, ila man. Tetap sukun, tidak berubah. Nah, falam tataghayyar man fil asal salasa. Ja'at fi mahalli raf'in falam tataghayyar, wa ja'at fi mahalli nasbin falam tataghayyar, wa ja'at fi mahalli jarrin falam tataghayyar li'annahu mabniun. Mau ditempatkan kedudukannya sebagai apapun, man ini tetap tidak akan berubah. Kenapa? Karena dia mabni. Dan ini sukun ini bukan tanda dari jazm, melainkan yaitu mabniun ala sukun. Kemudian kesimpulan dari tadi, idzan fi babil i'rabi saqatatil huruf. Bukan kesimpulan ini. Ya, penarik kesimpulan dah. Fi babil i'rabi, pada bab i'rab ini saqatatil huruf
dibuang, tidak masuk ke pembagian i'rab. Mabniyat minal asma'i wal af'ali, dan setiap yang mabni dari baik itu dari isim maupun fi'il. Karena isim ada yang mabni dan fi'il juga ada yang mabni. Qaidah yang pertama, kullu hurufi mabniyatun, setiap huruf atau semua huruf itu mabni. Baik itu huruf jar, huruf jazm, huruf nasab, huruf ilat, enggak. Dan huruf-huruf yang lain. Laisa fiha syai'un mu'rabun, dan dia tidak mu'rab, tidak berubah. Yang kedua, kullul af'alil madiyati mabniun. Mabni, setiap atau semua yang mabni, baik itu nasorot, dari nasoro sampai nasorna, semuanya mabni, tidak berubah-ubah. Laisa fiha syai'un mu'rabun. Yang ketiga, wa kullu af'alil amri mabniyatun, dan setiap ataupun semua fi'il amr mabniyatun, mabni. Dari unsur, unsuri, unsuri, unsurna, 6, semuanya mabni. Dan yang keempat, al-fi'lul mudhari' mu'rabun, fi'il mudhari' kecuali ada yang mabninya. Illa idza tasala bi nun tawkidi aw bi nunil niswah. Nah, fi'il mudhari' ini ada yang mabni kapan? Ketika fi'il mudhari' bersama dengan nun taukid, dan yang kedua dengan nun niswah, nun yang menunjukkan jenis kelamin perempuan. Kalau di tasrif fi'il mudhari' yang suruh terus, nah yang mabni adalah yansurna dan tansurna. Ini surna mabni atas sukun. Yansurna, tansurna mabniun ala sukun. Kalau dia bersama dengan nun taukid, yang suronna mabniun ala fathi. Baik itu nun taukid sakilah ataupun nun taukid khafifah. Ya. Kemudian dilanjutkan, wa quluhu, kata Syekh Utsaimin, apa kata yang ada, kata Imam Haji, falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazmu fiha walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Ya, dari 4 pembagian i'rab tadi, ada yang masuk ke isim, ada yang masuk ke fi'il. Yang masuk kepada isim adalah al-khafdu, itu yang khususnya. Kemudian yang bersama dengan fi'il ada ar-raf'u dan an-nasbu. Ini juga ar-raf'u dan an-nas. Istarakatil asma wal af'al fi syai'an min al-aqsamil arba'ah wa huma ar-raf'u wan nasbu. Dan isim dan fi'il itu bersama-sama memiliki tanda i'rab yang 2, di rafa dan nasab. Wahtassatil asma'u bil khafdi, dan isim dikhususkan dengan khafad. Isim memiliki kekhususan di khafad. Wahtassatil af'alu bil jazmi, dan fi'il memiliki kekhususan di jazm. Na'ti bimithalin fihi ar-raf'u wan nasbu fil fi'li wal ismi. Taqulu ar-rajulu yaqumu, ar-rajulu isim, yaqumu fi'il. Dua-duanya rafa. Ismun marfu'un yaqulu fi'lun mudhari'un idzan isyarta fi rafi. Contoh yang nasabnya lan nukrimal muhmila. Kita tidak akan pernah menghormati orang yang muhmil, bisa dikatakan tidak lulus. Nukrima ini fi'il mansub,
Al-muhmila ismun mansub. Contohlah yang jazam lan tanzur ilal muhmili, tanzur fi'lun majzumun, al-muhmili ismun mahfudun. Wal khafdu khasun bil asma'i wal jazmun khasun bil af'al. Terus fa'in kila, kalau ada orang yang nyebut atau mengatakan al-fi'lu diyakun fi qawlihi. Nah, di Al-Qur'an ada nih fi'il khafad atau fi'il harokatnya kasroh. Di surat Al-Bayyinah ayat 1, lam yakunil ladzina kafaru, yakunil, lam yakunil, kasroh fi'il jama' ja'a mukhirahu kasratun. Di situ kasroh. Fakai bahasa, bagaimana ini? Kan katanya fi'il itu tidak khafad, tidak kasroh. Kok ini kasroh? Lam yakunil ladzina kafaru, yakunil. Kulna, jawabannya adalah al-kasratu fi yakun laisat alamata i'rabin. Kasroh di lam yakun itu bukan tanda i'rab. Lam yakunil ladzina kafaru. Kasrah di sini bukan tanda i'rab, melainkan walakinnaha kusirat lil tiqa'is sakinain. Tetapi dia dikasih kasrah karena bertemunya dua sukun. Mana ini sukun, ini sukun. Di tasydid ini kan alif lam syamsiyah ada sukun sebelumnya. Nah, kenapa ada kasrahnya? Untuk menyambungkan karena bertemunya dua sukun. Lil tiqa'is sakinain. Jadi itu bukan fi'il mahfud ataupun fi'il yang khafad jar, bukan. Nah, al-khulasatu, kesimpulan dari pembagian fi'il pembagian i'rab ini, inna aqsamal i'rabi arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Yang pertama rafa wa nasbun nasab wa khafdun khafad wa jazmun dan jazm. Wa innal asma'a wal af'ala tashtariku fi raf'i wal nasbi. Bahwasanya isim dan fi'il itu bersama-sama ishtirak, secara bersama-sama memiliki tanda rafa dan nasab. Wa tanfaridul asma'u bil khafdi, dan isim memiliki kekhususan di khafad. Walaysa fiha jazmun, dan isim tidak pernah jazm. Wa tanfaridul af'alu bil jazmi, dan fi'il memiliki kekhususan di jazm, dan walaysa fiha khafdun, dan tidak ada khafd pada fi'il. Wal harfu la yadkhulu fi hadzal aqsami li'annaha la yataghayyar, dan huruf isim fi'il huruf itu tidak termasuk kepada bagian yang ada i'rabnya. Kenapa? Karena dia itu mabni, la yataghayyar, tidak berubah. Wa kadzalikal asmaul mabniyatu la tadkhulu fiha. Begitupun dengan isim yang mabni tidak masuk kepada i'rab yang 4 ini. Li'annal mabniyu la yataghayyar, karena mabni itu tidak berubah. Wa kadzalikal af'alul mabniyatu la tadkhulu. Dan begitupun dengan fiil-fiil yang mabni. Apa saja fiil yang mabni? Semua fiil madi mabni. Yang kedua, semua fiil amr mabni, dan fiil mudhari yang mabni adalah ketika bersambung dengan nun taukid, baik yang khafifah ataupun yang tsaqilah. Dan yang kedua, fiil mudhari mabni adalah ketika bersambung dengan nun niswah, nun yang menunjukkan kepada jenis perempuan. Di wazan hunna dan antunna, yang surna tansurna, ma'ana sukun. Idzan la yadkhulu illa al-asma' wal af'alul mu'rab faqat. Maka i'rab ini masuk kepada isim dan fi'il yang mu'rab, yang berubah saja. Walihadza naqulu innal i'raba
taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdiran. Ya. Jadi i'rab itu perubahan akhir harokat di perubahan akhir kata. Perubahannya maksudnya harokatnya bukan lafaznya, ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, karena perbedaannya awamil, bentuk perintah yang masuk padanya baik secara lafaz atau takdir. Kemudian contoh amsilatun qamar rajulu. Qamar rajulu, qama fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi. Nah, ini fi'il mabni. Fi'lun madhi mabniun 'ala al-fathi wa kullu al-af'alil madiyati mabniyatun wa la naqulu mansubun li anna nasba khasun bil ma'rubat. Ya, jadi ini masih yang tadi kasih contohnya. Jadi fi'il madhi tidak akan pernah berubah. Dia akan tetap mabni 'alal fathi. Ini bukan tanda nasab, melainkan tanda mabni. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un bi dhammati dhahirati 'ala akhirih. Ar-rajulu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun 'ala akhirih. Nah, ini baru isim mu'rab. Fal fi'lu qama mabniyun bi annahu madin wa rajul ismun fihi min 'alamatil i'rabi ar-raf'u. Ya, itu. Oke, kesimpulan dari bab i'rab. Ya, jadi i'rab itu adalah perubahan yang terjadi pada akhir kata. Perubahan harokatnya di akhir kata. Yang akhir-akhir ini. Bukan di awal, bukan di tengah, melainkan di akhir. Dan i'rab ini ada yang berubahnya secara lafaz, ada yang secara takdir. Kapan? Itu ketika bersambung dengan atau huruf terakhirnya adalah yang termasuk kepada huruf illah yang 3, alif, waw, ya. Kemudian pembagian i'rab ada 4, ada rafa, ada nasab, ada khafad, dan ada jazm. Rafa contohnya qamar rajulu, an-nasbu akramtur rajula, al-khafdu marartu bir rajuli, dan jazm lam yakum zaidun. Dan yang 4 ini dibagi kepada 2 bagian, pada isim dan fi'il. Isim i'rabnya khafad, rafa, dan nasab. Untuk fi'il i'rabnya adalah jazm, rafa, dan nasbu. Itu untuk pembahasan bab i'rab. Ya, alhamdulillah kita sudah selesaikan. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat diambil. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam menerangkan ataupun dalam pembacaan. Mudah-mudahan itu ada koreksian mungkin dan bisa diperbaiki kembali. Terima kasih kepada yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Mudah-mudahan Allah berikan balasan dan baik itu ganjaran ataupun ilmu yang bisa bermanfaat. Syukran katsiran ala husni istimaikum wal afu minkum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.